Assalamualaikum Bu Isna. Waalaikumsalam, Bu Riri. Ya, Kenapa Bu? Kok kelihatannya kok sepertinya saya lihat ini wajahnya kok sedikit gundah gulana ini. Kenapa ini? iya, Bu Riri. Hari ini hari demi hari tugas kok semakin ini ya tugas tambahan semakin banyak juga ya. Ini ada rencana ke depan. Rencana ke depan ini adalah eh, di sekolah saya, Bu. Iya. Saya disuruh untuk kepala sekolah mengadakan deklarasi sekolah toleransi digabung dengan gelar karya P5, Bu Riri, yang sama-sama temanya adalah kebinekaan global. Nah, ini untuk mengadakan kegiatan ini saya bingung. Karena apa? Dana yang disodorkan ke saya ini hanya 5 juta, Bu Riri. Nah, ini yang membuat saya bingung. Nah, dengan dana yang 5 juta ini, apa cukup dengan deklarasi sekolah toleransi dan gelar P5, kebinekaan, kan seperti itu. Iya. Iya. Jadi ini yang membuat saya bingung gitu loh. Solusi saya sampai mikir-mikir, saya pingin di Kucing gimana ya Bu Riri. Iya. Keren sekali ya Bu ya, gelar P5 digabung Nah, dengan deklarasi ini. Tapi kendalanya adalah tadi apa? Budgetnya 5 juta. Gitu ya Bu ya. iya. Tapi itu luar biasa Bu kalau misalnya acaranya terlaksana dengan baik ini Bu Isna. Iya. Nah, memang ini goals-nya atau targetnya sendiri ini apa, Bu? Kalau deklarasi sekolah toleransi itu memang di sekolah kami kan termasuk sekolah piloting. Piloting dari 5 sekolah se-Kabupaten Sidoarjo. Karena piloting karena sudah apa namanya ada dutanya, maka perlu diadakan segera deklarasi toleransi begitu. Untuk deklarasi toleransi ini harus mengundang satu Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, kemudian mengundang ini apa namanya bupati, kemudian mengundang lagi namanya Dewan Pendidikan, harus mengundang Dewan Pendidikan, kemudian bupati, kemudian mengundang lagi ini ini badan politik kebangsaan itu loh. Bangkes Bampol itu harus diundang. Kemudian di samping itu juga ya Bapak Ibu guru semua termasuk terlibat dan siswa-siswa juga terlibat di dalam deklarasi itu. Dengan dana yang 5 juta ini saya mikir cukup apa enggak gitu loh. Seperti itu Bu Riri. Nggih. Itu dana 5 juta itu biasanya itu didapat dari mana, Bu, dana 5 juta? Dana 5 juta untuk gelar P5, ya gelar P5 ini saya memang di Arkas itu 5 juta. Jadi yang harus keluar memang harus 5 juta karena sudah diarkaskan itu setiap P5 kegiatan itu 5 juta, maka harus keluar 5 juta itu. Nah, untuk ini kegiatan tambahannya yang deklarasi toleransi ini tadi, kalau P5-nya saja sih kemungkinan cukup ya Bu Riri untuk 5 juta. Tapi kalau deklarasi toleransinya ini, sekolah toleransinya ini, karena yang undang ini dan ini kan persiapannya kan harus luar biasa. Betul. Persiapan luar biasa, dana 5 juta ini tidak cukup gitu loh. Nggih. Iya. Itu apakah hanya ini ya Bu ya, permasalahan seperti ini tuh apakah hanya sekali ini atau sudah pernah ada momen yang seperti ini, yang mirip seperti ini Bu, ada kekurangan dana ketika ingin melakukan kegiatan itu Bu? Belum. Ini baru pertama kali ini, makanya saya ini harus mencari solusi bagaimana supaya dana itu bisa cukup dengan 5 juta dengan deklarasi toleransi ini. Belum ini kan baru kali ini sekolah saya ini mau deklarasi sekolah toleransi ini, kegiatan ini yang mengundang orang-orang yang ternama di kabupaten itu. Keren ya Bu ya kalau misalnya ini berlangsung itu. Tapi ya saya sudah membuat panitia yang istilahnya panitia yang sederhana. Ya, itu sudah nggih.
dari panitia itu saya juga berunding, tapi mereka akan terfokus pada dana 5 juta. Jadi untuk pengembangan ke arah bagaimana reng-rengannya. Ternyata kita ngereng sampai sampai tamunya, konsumsinya, kemudian tampilan penyambutan itu kan tidak mungkin kalau kita ngundang orang besar kan hanya sepi-sepi saja, paling nggak ada tari, ya ada itu biayanya saja untuk tari ya ini nyewa bajunya dan sebagainya itu tidak cukup itu. Kemudian kita ngereng ternyata sampai habisnya 15 juta. Wih, 10 juta sendiri ya Bu ya? 15 juta kalau normal ya. Di reng-reng itu kita sama panitia 15 juta sendiri ini untuk ngereng-rengnya itu. Jadi 5 juta itu ya notok. Lah untuk 10 jutanya kita cari di mana? Nah ini saya yang mikir ini Bu. Kalau kemarin kan pastinya ini sudah didiskusikan dengan panitia ya Bu ya? Nah kira-kira kalau misalnya panitia sendiri itu adakah solusinya dulu Bu? Ada solusi nggak? Mungkin ada masukan dari panitia ketika berdiskusi ini Bu? Iya. Ketika panitia ini berdiskusi dengan gelar ini deklarasi, saya kan ketuanya, jadi otomatis mereka akan mengandalkan pemikiran saya bagaimana supaya bisa. Akhirnya saya punya ini Bu Riri, rencana ke depan ini ya biar bisa terlaksana dengan baik ya. Satu, saya ini undang buat proposal kerjasama dengan semua data-data yang ada MOU-nya dengan luar itu saya cari. Saya cari data dari Humas, kemudian siapa yang kerjasama dengan sekolahan kita, itu saya cari semua. Kemudian kemarin saya sudah ketemu yang namanya XL, kemudian saya ketemu lagi sekolah-sekolah yang pernah kerjasama, yaitu terkait dengan PPDB dan sebagainya. Kemudian saya cari lagi yang biasanya Bapak Ibu guru kan sering utang-utangan ya dengan pihak bank itu. Kita kerjasama dengan pihak bank, barangkali bisa memberikan kontribusi ya, kemudian berproposal ke sana kemari Bu Riri paling enggak. Kemudian kita sudah punya kenalan istilahnya penerbit ya, sering kerjasama antara buku itu di sekolah, yaitu saya yaitu tadi saya konfirmasi bagaimana supaya bisa berkontribusi dengan proposal. Ya, kemudian untuk meramaikan juga Bu Riri saya punya rencana sih ini dengan kalau Femina bukan masalah bukan, tapi kecantikan untuk anak-anak itulah yang sederhana. Emina. Oh Emina, ya skincare itu ya Bu ya. Ya di samping itu nanti itu adalah setelah selesai itu rencana ke depan ini. Dan untuk ini dengan saya kalkulasikan dengan sumbangan atau kontribusi ya Bu Riri ya, dengan proposal ke penerbit, dengan proposal juga ke ke lembaga-lembaga yang punya kerjasama dengan saya, dengan pihak sekolah, bukan saya sendiri, pihak sekolah ya, itu saya hubungi semua. Mudah-mudahan ini sanggup untuk membiayai terkait dengan sekolah deklarasi tadi. Ya, gelar P5-nya kan kalau kebinekaan ini jajanan Nuswantoro, Mading 3D, literasi dan art and craft itu yang bukan itu. Kemudian pamerannya, kemudian untuk ininya untuk terop Bu Riri. Terop ini saya kerjasamanya dengan pihak bank. Bank Delta Arta sama Bank Jatim ya, proposal untuk untuk panggung itu kemungkinan saya juga minta pihak lembaga yang punya tenda
panggung besar itu ada. Ada sekolah Al Wahyu, ada sekolah Ilmi, semuanya ini nanti saya hubungi. Mudah-mudahan yang pendanaan dari jadi berkurang. Betul. Kalau 5 juta ini cukupnya itu dikonsumsi. Betul ya, Bu. Nah, ini kan sudah luar biasa sekali ya rencananya Bu Isna ini. Nah, ini mau berjalan sendiri kah Bu, atau jenengan nanti mengajak teman siapa atau mengajak untuk menyukseskan ini semuanya, menyebar-nyebarkan proposal ini Bu Isna? Untuk berjalan ini tidak mungkin saya sendiri Bu Ismi, tetap dengan semua panitia untuk bagian penggalian dana ya, penggalian dana, kemudian yaitu cuma ini kan ide pemikirannya ini kan seperti itu. Nanti kalau misalnya untuk but-but ya, nah but yang memang kerjasamanya yang untuk tenda but, kemudian untuk apa namanya untuk kalau XL ini biasanya ini Bu Riri, dia sanggup untuk balon yang di depan itu. Ya itu. Kemudian sama ininya bukan spanduk. Kalau sekarang itu namanya apa Bu Riri? Banner ya. Banner itu semuanya kerjasama dengan XL. Itu biasanya cepat. Jadi sudah berkurang 5 juta itu sudah cukup Bu Riri. Karena paling tidak itu ketika penerbit itu saya kalkulasikan kalau hubungan dengan penerbit paling enggak ngasih 1 juta. Berarti ini nanti rencananya ke depannya untuk mengatasi yang kekurangan yang 10 juta tadi. Itu, ya. Untuk kekurangan 10 juta itu berarti tidak hanya berupa uang ya Bu ya, bisa juga kayak tadi ya. Bisa berupa banner, bisa berupa apa tadi? Kalau Bank Jatim itu kan but-but itu Bank Jatim ya. Kemudian Delta Arta itu juga begitu. Yang apa namanya tenda-tenda kecil itu loh ya. Kalau tenda-tenda besar, lembaga-lembaga yang besar yang saya hubungi, yang seperti lembaga swasta, enggak mungkin kalau lembaga sama negeri enggak mungkin enggak punya. Kalau lembaga swasta mesti punya itu yang sama itu. Nah, jadi apa namanya? Jadi apa Bu Riri? Kalau kita bisa curhat seperti ini Bu Riri ya, kemungkinan ini jadi lega. Leganya apa? Dengan jadi beban ini enggak saya boyong sendiri ya. Iya. Seperti itu. Betul. Nah, ini nanti pastinya nanti kan ke depannya itu dalam mempersiapkan gelar karyanya ini kan pasti nanti ada banyak hambatan, salah satunya tadi pasti nanti dari segi konsumsi uang ya Bu ya. Dari segi uang sudah bisa teratasi, keuangan semuanya juga bisa. Paling tidak nanti komitmen ke depannya bagaimana Bu dalam mengawal gelar karya ini supaya bisa berhasil? Ya, deklarasi toleransi dan gelar karya supaya berhasil ya. Settingannya untuk karya P5 ini kan memang sudah disiapkan kan, Jadi disiapkan memang tinggal demodenya kan gelar karya ini. Jadi sudah disiapkan yang bagian ini jajanan Nuswantoro ini, kemudian mapping 3D-nya itu letaknya di but mana itu sudah disiapkan ya. Kita tadi nyeting begitu, terus kemudian untuk untuk undangan. Tantangan kita itu kan undangan untuk bupati. Terus terang kemarin ini kalau mengadakan bupati ini terus terang luar biasa meskipun Pak Bupati ini bersedia datang, tapi yang namanya dengan biaya yang minim kita tidak akan hubungi Pak Bupati. Jadi yang kita hubungi adalah kepala dinas, kemudian Bankes Bangpol karena berkaitan dengan toleransi kebangsaan, kemudian berkaitan juga dengan ini Komisi D. Nah, kita undang. Terus bagaimana supaya biaya ini yang kita nggak ngasih sanggup. Iya. Ya, maka saya kerjasama dengan Brangwetan. Brangwetan ya. Brangwetan ini adalah program toleransi di Kabupaten Sidoarjo. Pak Henry itu ya Bu ya? Ya betul. Ini yang nanti mendanai undangan orang-orang besar ini. Jadi saya sudah enggak mikir sangunya ini, biar mereka yang ngasih. Berarti ini ya, itu seperti itu. Itu rencana Bu
Riri. Ya. Jadi memang harus ada komitmen bersama dengan semua panitia. Untuk melancarkan aksinya tadi ya Bu ya. Iya, seperti itu. Untuk melancarkan. Berarti ini nanti kedepannya segera dilakukan ya Bu ya, ini untuk penyebaran proposalnya ini. Iya. Dilakukan kapan Bu kira-kira Bu? Kalau proposalnya kami sudah ngereng-ngereng ya Bu Riri ya. Tapi untuk harus ini kan rencananya kan nanti ini bulan Mei ya. Bulan Mei paling enggak harus sudah apa namanya sudah istilahnya sudah goal untuk acara ini dan tidak ada masalah di biaya dan proposalnya bisa jalan dengan apa namanya ini persiapan kan tidak mungkin deklarasi itu meneng-menengan gitu ya. Juga harus ada tempat untuk deklarasinya bagaimana, settingannya bagaimana kan begitu. Dari depan itu apa karena mereka adalah yang datang adalah orang-orang yang ternama ya, istilahnya punya komisi D dan sebagainya. Tidak mungkin kita tidak menyambut diam-diam. Jadi mulai pintu gerbang itu sudah saya punya rencana yaitu disambut oleh ini tim Paskib. Keren. Ya dengan apa namanya tampilan tim Paskib itu ya, kemudian langsung diarak ke depan ya. Tapi pos-posnya harus saya tentukan dulu Bu Riri. Pos kan kemungkinan tidak bersamaan datangnya ya. Jadi ada pos untuk sama-sama datang. Kemudian diarak sampai ke tempat duduk yang sudah disediakan VIP-nya itu. Berarti ini sepertinya aksinya kedepannya ini sepertinya kalau saya membayangkan ini sudah luar biasa sekali ya Bu Isna ya. Ya ini di pikiran saya juga nanti bagaimana penyambutannya semua Bapak Ibu guru menggunakan pakaian adat. Karena topiknya ini kan kebinekaan global. Betul. Ya. Ini saya jadi nggak sabar ini Bu Isna. Ingin mendengarkan cerita nanti ketika gelar karya itu selesai, nanti saya diceritain ya Bu Isna ya. Gimana nanti konsepnya, mewahnya. Ini alhamdulillah ya Bu. Gimana Bu Isna? Sudah mulai ini ya? Sudah mulai bebannya sudah berkurang ini? Ya, alhamdulillah Bu Riri. Tadi masih apa ya? Saya sudah tadi sambil gini mikir-mikir ya, Bu Riri memberikan pertanyaan sehingga saya bisa berpikir berkembang. Oh, seperti ini bisa berkembang lagi apa yang menjadi beban saya Bu Riri ya. Ya, semoga kedepannya saya tunggu beneran loh Bu ya. Atau nanti saya juga diundang, mungkin nanti saya bisa berkunjung ketika menyaksikan, luar biasa sekali nanti suatu kehormatan. Ya Bu Riri, insya Allah begitu. Terima kasih Bu Riri ya. Semangat Bu Isna, semoga dilancarkan kegiatannya. Sehat selalu. Terima kasih Bu Riri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berhentikan dulu ya Bu. Ini berarti langsung lanjut nih Bu ya, nggak perlu saya pause ya. Oke, Bu Riri. Monggo, saya pengamat. Halo Bu, assalamualaikum Bu Ismi. Waalaikumsalam Bu Isna. Oke, kemarin kenapa ya kok cari saya? Terus kemudian saya kemarin agak sibuk sih, sekarang agak longgar.
Apa ya? Apa ada perlu yang diceritakan barangkali? Iya, Bu. Ini saya perlu coaching sebentar ini kayaknya, Bu. Monggo Bu Ismi, kalau pengen coaching dengan waktu yang pendek enggak apa-apa Bu Ismi ya. Kita manfaatkan coaching ini dengan baik. Kira-kira Bu Ismi apa yang menjadi keluhan Bu Ismi atau apa yang harus Bu Ismi capai sehingga sampai Iya, coaching dengan saya. iya, Bu. Ini, Bu, kebetulan saya ini lagi bingung ini, Bu. Saya bingung untuk menciptakan media pembelajaran yang menarik mata pelajaran matematika untuk minggu depan tentang jam, Bu. Karena pengalaman tahun lalu itu anak-anak masih bingung dalam menyebutkan jam. Mereka sulit sekali memahami materi tentang jam kalau hanya dengan media gambar. Jadi tahun ini saya berencana untuk membuat media yang menarik lagi, Bu, agar anak-anak lebih mudah memahami materi tentang jam. Ya, Bu Ismi tadi media gambar ya, biar anak-anak bisa menarik, antusias untuk belajar begitu ya. Terkait dengan media, kira-kira dengan media gambar tadi, Bu Ismi, apa punya rencana ke depan? Kira-kira apa ya kalau misalnya media itu bisa tidak membosankan siswa, ya media gambar jam yang diinginkan Bu Ismi kayak apa? Ini Bu, saya ingin membuat media dengan video pembelajaran tentang jam yang lebih menarik dan lebih detail, Bu. Media yang lebih menarik dan lebih detail itu seperti apa ya Bu Ismi? Seperti video pembelajaran, Bu. Mungkin nanti saya akan membuat ini, Bu, melalui Canva. Kira-kira dengan Canva itu menurut Bu Ismi sudah termasuk apa namanya media ini bisa tercover untuk anak-anak bisa paham dengan medianya Bu Ismi terkait dengan jam? Sepertinya iya sih, Bu. Nanti saya akan membuat 2 macam. Saya pinginnya membuat tentang ini, media video tentang jam sama membuat replika jam, Bu. Jadi supaya anak-anak bisa belajar secara kontekstual melalui media replika jam itu, Bu. Media replika jam itu seperti apa ya Bu Ismi? Nanti saya akan membuat dari ini, Bu, kardus bekas, kemudian saya potong-potong, kan itu tebal ya, Bu, ya kardusnya. Iya. Kemudian nanti kedepannya saya akan membuat desain jam yang menarik dengan Canva dan juga akan ini, Bu, membuat jarum jamnya itu, Bu, dari kertas karton yang tebal dan nanti akan saya beri ini paku supaya menempel ke karton yang tebal tadi, Bu, sehingga anak-anak bisa praktik menyebutkan jam melalui media replika jam itu tadi, Bu. Kira-kira selain replika jam dengan kardus Bu Ismi ya, kira-kira ada bahan lain enggak menurut Bu Ismi barangkali bisa lebih memudahkan anak-anak untuk materi pembelajaran di jam ya? Iya, Bu. Rencananya saya mau membuat video yang menjelaskan tentang jam. Nanti sekalian saya sisipi lagu tentang materi jam tersebut, Bu, supaya anak-anak lebih mudah menghafal menit, detik, jarum panjang, jarum pendek. Seperti itu, Bu, rencana saya nanti. Iya.
Ya, bagus sekali Bu Ismi kalau seperti itu. Tapi barangkali Bu Ismi dengan media jam ya, anak-anak mampu untuk menjadi pembelajaran yang kontekstual ya. Itu kira-kira ini angka keberapa Bu Ismi? Kalau misalnya misalnya itu adalah masuk di level anak-anak pasti dengan media replikat, kemudian video, lagu, itu anak-anak menguasai materi jam, itu kira-kira Bu Ismi berani level berapa itu seperti itu? Mungkin level 9 ya Bu ya, kalau memakai media yang menarik melalui video, lagu, dan juga replika jam. Ya. Karena saya rasa kalau anak kecil itu lebih suka kalau belajarnya pakai media-media yang menarik ya Bu. Ya. Jadi itu yang sudah diinginkan sama Bu Ismi ya, terkait dengan media jam tadi ya. Media jam itu Bu Ismi yang tadi video, kemudian lagu-lagu. Yang video ini yang berkaitan dengan jam, dengan lagu-lagu yang pas kira-kira apa Bu Ismi? Menurut Bu Ismi itu? Biar bisa menarik itu loh maksud saya itu. Iya Bu. Nanti saya akan membuat lagu ya tentang detik, menit, nadanya saya pakai nada yang ceria aja ya Bu ya. Iya. Lagu kayaknya menarik Bu kalau untuk dibuat nada Bu. Iya, jadi anak-anak tidak bosan ya, meskipun materinya jam tapi tidak membosankan karena lagunya ya berkaitan dengan detik menit yang berkaitan ya Bu Ismi ya, seperti itu yang Bu Ismi tadi yang sudah Bu Ismi lakukan itu. Bu Ismi, pembicaraan kita kan pada situ ya, kira-kira dengan seperti itu kira Bu Ismi dengan lagu-lagu dan sebagainya, menurut Bu Ismi itu suatu hal yang sudah ideal. Apa media itu sudah ideal? Apa perlu ada pembaruan yang lebih terutama ini di kelas berapa Bu Ismi? Di kelas berapa ya? Kelas 2 SD Bu. Iya, kelas 2 SD ya. Kira-kira lebih idealnya apa kira-kira untuk anak SD ya, selain video, kemudian lagu, kemudian dengan replika tadi ya, itu sudah kontekstual sebenarnya ya. Cuma kalau bisa yang lebih prioritas, lebih idealnya, lebih mendetailnya, bagaimana kesempurnaannya Bu Ismi barangkali bisa Bu Ismi lebih untuk mengembangkan media jam ini untuk bisa anak-anak lebih motivasi begitu loh Bu Ismi. Iya Bu, sepertinya ini ya Bu ya, tentang ini media melalui game jam. Jadi nanti ada yang berperan jadi jarum panjang, jarum pendek, seperti itu. Sepertinya seru ya Bu ya. Ya bagus sekali Bu Ismi. Waduh, pemikirannya luar biasa. Berarti gini, selain replikat, kemudian video ya berkaitan dengan kemudian lagu-lagu yang sudah ditata dengan menit, detik ya, anak-anak semakin menarik ya. Kemudian dengan game, luar biasa sekali Bu Ismi. Kira-kira yang Bu Ismi lakukan ini bisa dilakukan kapan kira-kira Bu Ismi? Insya Allah 2 hari lagi karena pembelajarannya mulai minggu depan, jadi saya akan menyiapkan medianya 2 hari atau 3 hari lagi Bu. Ya 2 hari atau 2 hari apa enggak terlalu cepat Bu Ismi untuk menyiapkan media barangkali karena ini tadi ada game, ada video, ada lagu. Iya ya Bu ya. Iya. Makanya game-nya saja sudah iya. Kira-kira menurut Bu Ismi kira-kira apa lebih dari 2 hari atau berapa minggu gitu barangkali untuk persiapannya itu? Sepertinya 4 hari cukup ya Bu Isna ya. Nanti saya akan ngebut membuatnya sambil melekan Bu. Ya 4 hari ya Bu Ismi ya. Iya. Itu pasti ya Bu Ismi bisa sampai selesai 4 hari ya dengan media seperti itu. Iya Bu. Iya. Insya Allah selesai 4 baik sekali.
Ya. Bu Ismi, ini tadi kan kita ngomong-ngomong ngobrol ya tentang ini tadi media untuk anak-anak itu sudah luar biasa Bu Ismi. Kalau Bu Ismi tadi replikat, kemudian video, lagu-lagu yang detik-detik tadi, kemudian game ya, supaya bisa mencapai tujuan yang lebih konkret Bu Ismi ya, yang lebih konkret terkait dengan anak-anak tidak harus di kelas 2 ya Bu Ismi ya. Paling enggak Bu Ismi punya rencana ke depan apa yang Bu Ismi lakukan yang lebih konkret untuk supaya anak ini bisa terimplementasikan ya, mengaplikasikan media. Terutama kalau di kelas itu kan ada guru kelas ya. Jadi berapa jam Bu Ismi kalau mengajar kalau di kelas 2 itu untuk media ini? Kalau untuk mapel matematikanya biasanya sehari itu 2 kali 35 menit Bu. Jadi 2 JP. Iya. Dengan 2 JP berarti semua tujuan yang ada di materi penguasaan jam itu dengan aplikasi seperti ini cukup ya Bu Ismi? Insya Allah cukup Bu. Cukup nggih. Tadi Bu Ismi sudah mulai, ini tadi pembuatan medianya ya Bu Ismi. Pembuatan medianya 4 hari ke depan ya, 4 hari ke depan ya Bu Ismi. Nah, kemudian rencana Bu Ismi untuk 4 hari ke depan, kemudian dimanfaatkan media itu kira-kira mulai kapan Bu Ismi? Mulai Senin depan Bu. Kebetulan materi itu menurut ini Bu, RPP itu harusnya itu mulai Senin depan Bu. Ya. Untuk Senin depan ya. Yang saya ini Bu Ismi, kalau Senin depan berarti dengan media tadi 4 hari ya Bu Ismi ya. Kira-kira Bu Ismi dibantu oleh siapa? Masa untuk melakukan supaya media itu selesai dengan sempurna, kemudian bisa diaplikasikan ke anak-anak dan dari hari Senin itu dengan jeda seperti itu, kira-kira Bu Ismi dibantu oleh siapa? Nanti saya akan meminta ini Bu, bantuan besti-besti saya yang ada di sekolah. Saya mintain tolong untuk ini membantu saya membuat media supaya lebih cepat selesai Bu. Oh gitu ya. Jadi dicapai secara mendetail ya. Kemudian istilahnya gini Bu Ismi, berarti teman-teman semuanya kompak ya membantu Bu Ismi ya. Kira-kira dengan membantu Bu Ismi ini tadi untuk menyiapkan aplikasi media jam ya yang begitu banyaknya, begitu ruwet karena ada video, ada lagu-lagu kan mengarang juga kan Bu Ismi ya. Kemudian ada game ini kan juga kita mengaplikasikan game tadi ya dengan menjadi jarum dan sebagainya itu kan butuh waktu dan sebagainya. Bu Ismi sudah dibantu oleh teman-teman ya oke. Bu Ismi, saya di sini Bu Ismi kita ketemu ya. Kira-kira saya hari ini ya sebagai temannya Bu Ismi, saya sangat senang ya bisa dengan Bu Ismi, bercakap dengan Bu Ismi. Kemudian mudah-mudahan lancar Bu Ismi ya untuk ujiannya. Ya. Kemudian coba Bu Ismi, apa yang Bu Ismi rasakan kalau sudah ketemu saya seperti ini? Rasanya lega sekali Bu. Jadi saya bisa mengekspresikan, menceritakan kebingungan saya dan meminta bimbingan dari Bu Isna untuk mencerahkan dan membantu saya untuk menemukan solusi Bu. Rasanya senang sekali. Terima kasih banyak Bu Isna. Ya, sama-sama Bu Ismi. Jadi tadi mudah-mudahan dengan media tadi Bu Ismi ya, untuk media jam ya yang pertama replikat video, lagu dan game tadi ya bisa istilahnya bisa anak-anak bisa paham tentang jam ya. Muridnya Bu Ismi ya. Oke, semoga lancar Bu Ismi ya. Ya. Sampai di sini Bu Ismi, barangkali nanti kita ketemu lagi. Saya
kita ketemu lagi ya, sharing lagi kira-kira dengan media itu yang Bu Ismi lakukan ya, yang rencana mau dilakukan, nanti diceritakan lagi kembali ke saya ya. Mudah-mudahan kedepannya ada pengembangan lagi Bu Ismi, barangkali ini adalah solusi yang pertama ya Bu Ismi ya, supaya media ini nanti bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Ismi. Ya, terima kasih Selamat ya Bu Ismi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Bu Ismi. Waalaikumsalam Bu Riri. Iya Bu Riri. Iya Bu. Saya boleh mengganggu waktunya enggak Bu? Oh iya, silakan Bu Riri. Kebetulan ini saya punya banyak waktu luang Bu Riri. Ini saya mau curhat sedikit ya Bu ya. Ya syukur-syukur nanti kalau misalnya ada solusi dari Bu Ismi. Iya, baik Bu Riri. Apa kira-kira yang mau dibicarakan pada kesempatan kali ini Bu? Jadi begini Bu. Kenapa ya Bu ya, kok akhir-akhir ini anak-anak saya ketika saya ajar di kelas, itu semuanya rata-rata kok sering ini ya Bu ya, nggak antusias ya Bu ya, sering ngantuk di kelas itu, nggak semangat. Kenapa ya Bu? Iya. Iya ya, kenapa ya? Itu pada guru itu orangnya ceria ya, harusnya anak-anak itu semangat ya Bu ya. Nah, kira-kira menurut Bu Riri itu dari keseharian mereka itu apa ya Bu ya yang menyebabkan anak-anak jadi berubah seperti itu Bu? Kenapa ya Bu ya? Mungkin terlalu banyak tugas atau kegiatannya banyak, tapi kan itu juga hari-harinya seperti itu ya Bu ya. Oh iya Bu. Selain ini tadi banyak tugas, terus kemudian anak-anak kurang semangat. Kira-kira itu kurang semangatnya itu seperti apa Bu Riri? Anak-anak itu? Jadi kalau biasanya itu ketika saya masuk kelas itu kan anak-anak itu happy, ceria. Kemudian kalau ada tugas itu juga dikerjakan dengan baik, gitu ya Bu ya, dikerjakan dengan on time, tepat waktu. Nah ini tadi akhir-akhir ini sudah sekitar seminggu, sebulan Bu, sudah sebulan ini kok saya merasa kok antusias mereka itu kok kurang. Jadi ketika saya masuk itu juga males-malesan, ada aja alasannya Bu. Bingung saya. Iya. Iya. Iya Bu ya, kalau memang siswa jadi antusiasmenya menurun itu kita sebagai guru jadi bingung ya Bu ya. Kira-kira itu anak-anak itu kurang antusiasnya seperti apa Bu? Jadi tadi ya Bu ya, salah satunya kan mengerjakan tugasnya itu tadi ya Bu, itu males-malesan. Kemudian karena juga bosen ya Bu ya dengan pelajaran saya bahasa Indonesia. Enggak, tapi kalau bosen pun harusnya dari dulu juga sikap mereka seperti itu ya Bu. Kenapa kok baru akhir-akhir ini? Apa karena saya juga ngasih media pembelajarannya monoton ya Bu? Yang dimaksud media pembelajaran itu seperti apa Bu? Kalau jadi saya itu mungkin karena saya juga sedang sibuk ya Bu ya, disibukkan dengan tugas-tugas yang lain. Jadi saya juga mengajarinya juga ala kadarnya gitu ya Bu ya. Jadi diskusi ya
ya diskusi saja, hanya sekedar diskusi, tugas, kemudian juga hanya menggunakan panduan dari buku guru, kemudian soal-soalnya pun kalau ada aktivitas-aktivitas siswa juga hanya berpatok pada buku guru, Bu. Apa itu ya, Bu, yang membuat mereka juga males itu ya, Bu, ya? Monoton jadinya. Iya, mungkin saja ya, Bu, ya. Nah, kalau misalkan ini, Bu, kalau digambarkan dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira nih murid Bu Riri tersebut itu ada di posisi berapa ya saat ini itu? Dengan yang kurang antusias, yang kurang tepat waktu dalam mengumpulkan tugas, itu kira-kira mereka saat ini dengan kondisi seperti itu ada di posisi berapa, Bu? Sepertinya sih di angka 5 ya, Bu, ya. Jadi ibaratnya kalau dalam satu kelas itu hampir separuh yang mau mengerjakan tugas dengan on time, tapi separuhnya lagi tuh ada aja alasannya. Jadi ya 5, Bu. 5, iya, Bu. Lalu untuk saat ini harapannya Bu Riri itu anak-anak bisa berada di posisi berapa, Bu? Harapannya. Kan tadi kan 5 ya, Bu, ya. Dengan cara mereka yang kurang antusias, kurang mengumpulkan tugas diri tadi di posisi angka 5. Nah, harapannya Bu Riri saat ini anak-anak bisa mencapai posisi berapa kira-kira, Bu? Mungkin 8 lah, Bu, 8,5. Ya idealnya sih inginnya sih 10. Cuman kalau melihat situasi yang seperti ini, paling tidak anak-anak itu bisa kembali ke posisi awal. Ibaratnya kalau dulu yang tidak mengerjakan tugas, itu biasanya anak-anak ya istiqomah itu saja mungkin. Yang pengumpulannya itu harus diingatkan, hanya 1-2 anak. Ya 9 lah, Bu, mungkin ya yang saya inginkan. Kemudian dalam penyambutannya ketika saya apa ini namanya datang itu juga antusias, kemudian ketika berdiskusi juga inginnya itu diskusinya interaktif ya, Bu, seperti dulu. Kalau sekarang itu cenderung ya mungkin saya juga sendiri yang merasa kurang ya, Bu, ya, sadar kalau misalnya kadang itu saya juga cepat-cepat ingin melakukan apa gitu. Jadi mungkin untuk masuk ke dunia mereka juga kurang bisa menyelami mereka kembali. Mungkin itu juga ya, Bu, ya, yang membuat anak-anak juga nggak sedikit bosen sama saya. Jadi gitu ya, Bu, ya. Terus ini berarti Bu Riri berharap anak-anak dapat mencapai posisi angka 9 ya, Bu, ya. Nah, ini apa ya rencana Bu Riri agar anak-anak mampu berada di posisi yang seperti Bu Riri harapkan, yaitu angka 9 tadi, Bu. Kira-kira apa rencana Bu Riri? Mungkin rencana ke depan saya ingin anak-anak ini kan pastinya aktif dan interaktif kembali ya, Bu, ya. Kemudian tadi sesuai dengan ya paling tidak ketika dalam mengumpulkan tugas itu anak-anak range-nya 9. Nah, rencananya mungkin saya akan ini, Bu, menyusun berbagai macam ini rencana pembelajaran yang unik dan menarik seperti dulu lagi. Kalau dulu memang saya ini, Bu, sering mau membuat media pembelajaran yang berbeda dalam setiap pertemuan sehingga anak ketika masuk itu ini kita belajar apa ya, kita belajar apa. Nah sekarang itu kan saya kan karena sibuk mungkin ya, Bu, ya. Nah mungkin inilah yang membuat saya kadang berarti saya harus membuat media acara yang lebih menarik dan interaktif ya, Bu, ya. Iya, Bu. Tadi Bu Riri berencana membuat rencana pembelajaran yang menarik ya, Bu. Seperti iya, interaktif. Ya, dan juga membuat media
yang menarik juga. Nah, selain membuat media dan RPP yang menarik, kira-kira strategi apa yang akan Bu Riri lakukan untuk mewujudkannya, Bu? Selain membuat media yang menarik, mungkin nanti saya juga akan melakukan ini, Bu. Penilaian supervisor kas Jawa. Jadi paling tidak saya akan berkomunikasi juga dengan rekan saya sama Bakso Indonesia ya Bu. Sama Bakso Indonesia saya akan bertanya dulu sebelum saya membuat rencana pembelajaran. Saya akan bertanya kira-kira ketika ada kasus seperti ini mungkin saya nanti ketika mengajar bisa dilihat sehingga nanti di situ saya tahu kurangnya saya di mana dan seterusnya. Dan mungkin saya juga akan meminta masukan kira-kira media ajar apa yang saat ini sedang beliau gunakan yang bisa saya adopsi gitu Bu. Jadi saling bertukar media pembelajaran. Wah, bagus sekali itu Bu Riri strateginya. Nah, kemudian kira-kira Bu, untuk menentukan keberhasilan dari rencana aksi yang Bu Riri katakan tadi, itu kira-kira tolak ukurnya apa Bu, supaya bisa dikatakan berhasil nanti? Tolak ukurnya itu mungkin nanti ketika dalam diskusi ya Bu ya, itu sudah tidak ada lagi anak yang ini, ibaratnya ngobrol sendiri, kemudian ketika saya datang itu mereka sudah welcome, tidak ada alasan capek Ustazah, tidak ada alasan lagi, aduh lagi bad mood, tidak ada lagi alasan seperti itu ya Bu ya. Kemudian dalam segi pengumpulan tugas pun itu mungkin anak-anak akan on time mengumpulkan tugasnya tanpa ada tawar-menawar lagi. Karena memang sekarang itu kan anak-anak sering sekali tawar-menawar masalah tugas ini Bu. Oh iya Bu. Nah, untuk waktunya ini, kira-kira kapan Bu Riri akan mulai melakukannya? Mungkin akan melakukannya, ini kebetulan kan anak-anak sedang ini ya Bu ya, sedang melaksanakan ini, mau melaksanakan PAS. Nah, mungkin saya akan melakukannya nanti ketika masuk, saya sudah harus menerapkannya Bu. Jadi nanti ketika anak-anak libur semester ini, saya akan menyusun ini beberapa media ajar. Kemudian saya juga akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat saya di sekolah, sesama guru bahasa Indonesia juga untuk membantu saya membuat media-media ajar yang menarik untuk anak-anak. Insya Allah nanti ya ketika anak-anak masuk di semester 2 itu Bu. Oh iya, iya bagus sekali Bu Riri. Waktunya masih panjang, jadi bisa merencanakan dengan matang ya Bu ya. Iya. Makanya ini tadi saya galau, ini gimana, mumpung anak-anak ini kan masih PAS ya Bu ya. Iya Bu. Masih PAS. Paling tidak saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama mungkin. Iya, bagus sekali Bu Riri. Kemudian ini, apa komitmen Bu Riri untuk mewujudkannya? Mungkin saya ini adalah orang yang ini ya Bu ya, melakukan sesuatu itu sulit untuk istiqomah. Sekali, dua kali, maksudnya di effortnya itu di awalnya, wah bagaimana gitu. Tapi nanti ketika sudah ibaratnya sudah dimasuki oleh tugas lain dan seterusnya. Ini kadang itu saya sudah punya planning A sampai sekian, A sampai B, C, D dan seterusnya. Tetapi kadang belum sampai di akhir itu sudah dimasuki apa gitu kegiatan apa. Nah, inilah yang kadang itu membuat saya kadang luput dengan apa yang sudah saya plan. Nah, mungkin di sini saya mungkin akan lebih ini ya, beristiqomah ya Bu ya. Ibaratnya kalau dalam 1 minggu saya ada 3 kali pertemuan Bu. Ada 3 kali pertemuan, mungkin dalam 1 minggu ini saya sudah bisa merancang paling tidak reng-rengan gitu ya Bu. Pekan ini di pertemuan pertama saya menggunakan media A, di pertemuan selanjutnya saya misalnya hanya main-main saja, di pertemuan selanjutnya mungkin saya akan melakukan penilaian gitu. Tapi itu nanti saya bolak-balik, mungkin gitu ya Bu ya.
Jadi saya tidak terlalu muluk harus membuat media ajar terus mungkin, tetapi paling tidak strateginya juga digonta-ganti karena memang terus terang saja 3 kali pertemuan Bu dalam 1 minggu. Jadi anak-anak ya gitu kadang bosen, kadang gimana. Iya, jadi bervariasi gitu ya Bu ya? Iya. Iya. Kemudian nih, kira-kira siapa nanti yang dapat membantu Bu Riri dalam menjaga komitmen tersebut supaya terlaksana dengan baik? Mungkin nanti yang pertama pastinya rekan sejawat saya ya Bu ya. Kemudian juga saya akan membantu ini Bu, membuat ini, tentunya juga anak-anak yang senantiasa nanti akan saya push terus untuk tetap memberikan saya refleksi umpan balik. Dan selanjutnya yang terakhir mungkin saya akan ke manajemen juga Bu. Apabila nanti rekan sejawat itu masih belum ada progres yang baik dari anak-anak, mungkin saya akan minta bantuan untuk tim manajemen di luar supervisi akademis yang biasanya terjadwal, mungkin saya akan minta supervisi klinis, Bu. Gitu. Iya, tepat sekali itu Bu Riri. Karena dengan kita menggandeng berbagai pihak, kita akan dapat dengan mudah untuk mewujudkan apa yang kita harapkan ya Bu Riri ya, demi anak-anak. Ya. Bu Riri, tidak terasa ya, kita sepertinya ini sudah sampai di ujung sesi ya Bu ya. Nah, ya iya. Kira-kira ini apa yang Bu Riri dapatkan dari sesi coaching ini? Dan bagaimana perasaan Bu Riri setelah mengutarakan unek-uneknya tadi? Ya alhamdulillah ya Bu ya, Masya Allah luar biasa sekali. Setidaknya saya ini ya Bu ya, lega. Dari sini saya bisa bisa mencurahkan apa yang saya rasakan, bisa menemukan solusi juga. Saya merasa sangat lega sekali dan berterima kasih ya Bu ya. Ternyata dengan diskusi kita yang singkat ini membawa banyak ide-ide yang menarik yang nantinya bisa saya terapkan untuk perbaikan ke depannya. Oh iya Bu Riri. Ya, saya juga berterima kasih. Dengan begini kita bisa saling sharing ya Bu ya. Iya, saya terima kasih banyak ya Bu ya, mengganggu terus ini saya. Tidak Bu, saya lebih suka kalau kita ngobrol-ngobrol, saling sharing tentang pembelajaran seperti ini. Besok kalau sudah terlaksana, jangan lupa cerita lagi ya Bu ya. Saya ingin mendengarkan cerita selanjutnya tentang kemajuan anak-anak dalam pembelajaran bahasa Indonesia, Bu. Siap, terima kasih Bu Ismi, sehat selalu, mohon maaf. Iya, sama-sama Bu Riri, semoga lancar. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Ismi. Waalaikumsalam Bu Riri.